Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Parul Hakim Ar-Rodi dengan nomor mahasiswa 18613116, Muhammad Fikri Arif dengan nomor mahasiswa 18613122, dan Muhammad Ambar Ainullah dengan nomor mahasiswa 18613125. Di sini kami akan mempresentasikan hasil resum jurnal yang kami lakukan yang berjudul 2020 International Society of Hypertension Global Hypertension Practice Guidelines. Hypertension Mediated Organ Damage atau yang bisa disebut juga dengan HMOD merupakan suatu perubahan struktural atau fungsional pada pembuluh darah arteri atau organ penyuplai yang disebabkan oleh peningkatan tekanan darah. Perubahan ini tentunya meliputi beberapa organ seperti otak, jantung, ginjal, pusat dan arteri perifer, dan juga mata. HMOD sendiri tentunya memiliki aspek spesifik, di mana diantaranya yang pertama ada pada otak. Transient ischemic attack atau yang biasa kita sebut dengan stroke ringan adalah manifestasi umum dari tekanan darah tinggi. Perubahan klinis yang terjadi pada otak dapat dideteksi menggunakan magnetic resonance imaging atau yang biasa kita sebut dengan MRI, di mana metode ini paling sensitif pada pemeriksaan otak, termasuk mendeteksi bagian otak pada substansia alba, gejala stroke yang tidak terlihat, pendarahan kecil, bahkan sampai atrofi otak. Kemudian ada pada jantung. Pasien dengan lead atau sedapan 12 pada pemeriksaan elektrokardiogram direkomendasikan untuk melakukan pemeriksaan rutin. Hal ini juga dilakukan pada pasien dengan hipertensi dan kritia sederhana, di mana ada parameter tertentu dan indeks untuk mengukur apakah pasien masuk dengan gejala hipertensi ringan atau yang sederhana. EKG juga dapat untuk mendeteksi gejala hipertrofi pada ventrikel kiri. Kemudian ada pada ginjal, di mana kerusakan ginjal dapat menjadi penyebab dan akibat pada hipertensi, sehingga monitoring kesehatan ginjal secara rutin dengan parameter fungsi ginjal sederhana atau kreatinin serum dan eGFR bersama-sama dengan pemeriksaan albuminuria dengan rasio kreatinin albumin dipstik atau urin yang menggunakan bercak urin di pagi hari. Aspek spesifik pada HMOD berikutnya yaitu ada pada arteri, di mana 3 tempat tersumbatnya jaring-jaring vaskular yang biasanya digunakan untuk menilai atau mendeteksi HMOD ada pada arteri karotis yang dideteksi melalui USG karotis. Ada pada aorta, dapat dilihat dengan kecepatan gelombang nadi karotis pulmonalis sebagai acuan penilaiannya. Kemudian ada arteri ekstremitas bawah dengan penilaian pergelangan ankle brachial index. Yang terakhir ada pada mata, di mana pundoskopi adalah tes klinis sederhana untuk melihat reninopati hipertensi, meskipun reproduktivitas interobserver dan intraobserver terbatas. Fundoskopi sangat penting pada urgensi hipertensi dan keadaan darurat untuk mendeteksi pendarahan retina, mikroneurosima, dan papiledema pada pasien dengan hipertensi akselerasi atau maligna. Tentunya ada obat-obatan dan zat eksaserbasi yang menjadi faktor pemicu hipertensi dan juga ada penyebabnya, di mana salah satunya adalah obat-obatan nonsteroid antiinflamasi atau yang biasa kita sebut dengan NSAID. Kemudian ada kombinasi oral dan pil kontrasepsi, ada obat golongan antidepresan, ada acetaminophen atau paracetamol, obat-obatan lain, ada obat herbal dan juga zat-zat lainnya yang biasa dikonsumsi oleh pasien hipertensi.
Maka dari itu, tentunya kita harus melakukan screening obat dan juga monitoring kondisi pasien, di mana setiap pasien wajib mendapatkan screening tentang penggunaan obat-obatan yang mereka terima, karena dikhawatirkan ada zat yang dapat meningkatkan tekanan darah atau bahkan mengganggu efek penurunan tekanan darah dari obat antihipertensi yang pasien terima. Bila perlu, pertimbangkan juga untuk mengurangi atau menghilangkan zat yang dapat meningkatkan tekanan darah, karena ditakutkan pasien tidak tahu cara penggunaan obat itu sendiri sehingga menggunakannya dengan sembarangan. Maka dari itu, jika zat-zat ini diperlukan, maka lebih baiknya obati tekanan darah dengan target obat atau obat yang lebih spesifik dapat mengobati gejala tekanan darah yang diderita oleh pasien. Dan kemudian ada eksaserbasi dan penginduksi dari hipertensi. Menurut latar belakangnya, beberapa obat dan zat kimia obat dapat meningkatkan tekanan darah atau melawan atau dengan kata lain mengantagonis efek penurunan tekanan darah dari pemberian terapi antihipertensi pada pasien. Penting untuk diketahui bahwa efek dari obat-obat tersebut pada pembuluh darah bisa sangat bervariasi untuk tiap individunya. Dengan peningkatan yang lebih besar pada lansia, mereka yang memiliki tekanan darah awal lebih tinggi, penggunaan terapi antihipertensi atau dengan penyakit ginjal. Dan perlu juga untuk diketahui bahwa ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menangani apa-apa saja hal yang menjadi penginduksi dari hipertensi tersebut. Yang pertama ada screening semua pasien hipertensi dan orang yang berisiko hipertensi juga, untuk zat yang dapat meningkatkan tekanan darah atau mengganggu efek penurunan tekanan darah dari obat antihipertensi. Diperuntukkan untuk dijauhi. Dan kedua, bila diperlukan, pertimbangkan lagi untuk mengurangi atau menghilangkan zat yang dapat meningkatkan tekanan darah. Jika zat-zat ini diperlukan, maka berikan terapi pada pembuluh darah untuk meningkatkan apapun. Itu bisa dilihat pada literatur tentang kemungkinan terapi antihipertensi yang dapat menargetkan mekanisme yang mendasari peningkatan tekanan darah dan disebabkan oleh zat-zat tersebut. Lalu kemudian ada pengobatan hipertensi melalui cara non-farmakologi, yaitu yang pertama ada modifikasi gaya hidup. Pilihan gaya hidup yang sehat dapat mencegah atau menunda timbulnya tekanan darah tinggi dan dapat mengurangi risiko kardiovaskular. Modifikasi gaya hidup juga merupakan lini pertama pengobatan antihipertensi. Modifikasi gaya hidup juga dapat meningkatkan efek dari pengobatan antihipertensi itu sendiri. Dan kemudian merupakan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memodifikasi gaya hidup untuk menghindari adanya hipertensi pada tubuh. Yang pertama ada pengurangan konsumsi garam. Ada bukti kuat hubungan antara asupan garam dan tinggi dan peningkatan tekanan darah. Kurangi garam yang diberikan saat menyiapkan makanan dan di meja. Hindari atau batasi konsumsi makanan tinggi garam seperti kecap, makanan cepat saji, dan makanan olahan termasuk roti dan sereal tinggi garam. Kemudian ada diet sehat. Makan makanan yang kaya akan biji-bijian, buah-buahan, sayuran, lemak tak jenuh ganda, dan susu produk, dan mengurangi makanan tinggi gula, lemah jenuh dan lemah trans, seperti diet DASH. Untuk mengurangi tekanan pembuluh darah, seperti sayuran, berdaun, dan beet. Makanan dan nutrisi bermanfaat lainnya termasuk yang tinggi magnesium, kalsium, dan kalium seperti alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, kacang-kacangan, dan tahu. Kemudian ada minuman sehat.
konsumsi kopi, teh hijau, dan teh hitam dalam jumlah sedang. Minuman lain yang dapat bermanfaat termasuk teh karkade atau kembang sepatu, jus delima, jus bit, dan kakao. Nomor 4. Penurunan berat badan. Kontrol berat badan diindikasikan untuk menghindari obesitas, terutama obesitas perut harus dikelola. Nomor 5. Berhenti merokok. Berhenti merokok merupakan resiko utama CVD, COPD, dan kanker. Berhenti merokok dan rujukan ke program berhenti merokok sangat disarankan. Nomor 6. Aktivitas fisik secara teratur. Studi menunjukkan bahwa aerobik teratur dan latihan ketahanan mungkin bermanfaat untuk mencegah dan mengobati hipertensi. Selanjutnya, nomor 7, mengurangi stres dan menginduksi perhatian. Stres kronis telah dikaitkan dengan tekanan darah tinggi di kemudian hari. Stres harus dikurangi dan perhatian untuk meditasi diperkenalkan ke dalam rutinitas harian. Nomor 8, kurangi paparan polusi udara dan suhu dingin. Bukti dari penelitian mendukung efek negatif polusi udara pada tekanan darah dalam jangka waktu yang lama. Variasi BP musiman. BP menunjukkan variasi musim dengan tingkat yang lebih rendah pada suhu yang lebih tinggi dan lebih tinggi pada suhu yang lebih rendah. Perubahan tekanan darah lebih besar pada hipertensi yang diobati dan harus dipertimbangkan ketika gejala yang menunjukkan pengobatan berlebihan muncul dengan kenaikan suhu atau tekanan darah meningkat selama cuaca dingin. Pengobatan farmakologis. Data kontemporer lebih dari 100 negara 66,67 menunjukkan bahwa rata-rata kurang dari 50% orang dewasa hipertensi menerima obat penurun BP. Beberapa negara mengalami perbaikan namun lebih banyak mengalami hasil yang kurang bagus. Hal ini dipengaruhi bahwa perbedaan BP 20/10 mmHg dikaitkan dengan perbedaan 50% dalam resiko kardiovaskular. Kepatuhan terhadap terapi antihipertensi. Yang pertama, evaluasi kepatuhan terhadap pengobatan antihipertensi sebagai tepat pada setiap kunjungan dan sebelum eskalasi pengobatan antihipertensi. Yang kedua, objektif tidak langsung, yaitu tinjauan catatan farmasi, perhitungan pil, perangkat pemantauan elektronik, dan langsung. Yang ketiga, metode yang paling efektif untuk manajemen ketidakpatuhan memerlukan intervensi kompleks yang menggabungkan konseling, pemantauan diri, dan juga penguatan dan pengawasan. Pertimbangkan strategi untuk meningkatkan kepatuhan minum obat. Yang pertama, mengurangi proliferasi penggunaan pil tunggal kombinasi. Yang kedua, dosis sekali sehari selama beberapa kali dosis per hari. Yang ketiga, menghubungkan perilaku kepatuhan dengan kebiasaan sehari-hari. Yang nomor 4, memberikan umpan balik kepatuhan kepada pasien. Yang kelima, pemantauan BP rumah. Yang keenam, kemasan pengingat obat. Yang ketujuh, konseling berbasis pemberdayaan untuk manajemen diri. Yang kedelapan, alat bantu kepatuhan elektronik seperti ponsel atau layanan pesan singkat. Yang kedelapan, pendekatan tim perawatan kesehatan multidisiplin atau apoteker untuk meningkatkan pemantauan kepatuhan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami memohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.